Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri, kembali lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik yang ada di Indonesia saat ini ataupun yang sedang berada di luar Indonesia. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Selalu diberikan rahmat dan juga limpahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kisah kali ini, aku akan membawakan lanjutan kisah dari Mas Gondrong, yaitu KKN Berhantu. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan terus channel ini sampai habis. Dan bagi yang baru bergabung, ada baiknya untuk menyimak kisah sebelumnya agar tidak gagal paham. Nanti link kisahnya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, tanpa banyak membuang waktu, seperti biasa, ada baiknya sebelum mendengarkan cerita ini kalau kita semua berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Gondrong tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan aku Gondrong, mahasiswa tukang demo yang selalu merasa idealis di setiap harinya. Tanpa banyak buang waktu lagi nih, mari kita lanjutkan part 2-nya. KKN Berhantu, Rumah Balai Adat Suku Dayak. Setelah kepergian teman-temanku ke kota, pada akhirnya aku pun memutuskan untuk ikut dengan para pemburu lokal ke dalam hutan Kalimantan. Di mana di sana aku juga menemukan sesuatu hal yang berbau mistis. Namun, kisahnya sudah aku tuliskan ya di cerita yang berjudul Banaspati. Dan setelah menghabiskan 2 hari lamanya di dalam hutan, pada akhirnya aku dan juga para pemburu kembali ke desa. Di sini, aku pun kembali ragu untuk tinggal sendirian di rumah adat suku Dayak ini. Waduh, kalau harus berdiam diri selama 2 hari di sini sendirian pula. Rasanya nggak sanggup banget deh aku. Lebih baik aku ngungsi aja ke rumah kepala desa. Lagian, daging rusa ini gak mungkin nih aku masak. Aku aja kan gak bisa masak. Mending suruh istri kepala desa aja yang masak buat makan bareng. Niatku pada saat itu. Segeralah aku berangkat ke rumah kepala desa siang itu. Dan setibanya di sana, ternyata sudah banyak sekali nih warga yang sedang berkumpul di rumah kepala desa. Waduh, ada apa nih ya? Kenapa banyak sekali orang di sini? Gumamku dalam hati. Di sana, aku juga melihat ada 4 orang bule Jerman sudah duduk di rumah kepala desa. Aku pun lantas saja langsung ikut dengan para warga berkumpul di sana. Dan setelah mendengarkan apa yang terjadi, ternyata para warga ini ingin melakukan acara adat yang disebut dengan nama Balian yang akan diselenggarakan nanti sore di dekat rumah kepala desa. Waduh, kebetulan banget ini. Aku yang lahir di Kalimantan baru kali ini bisa melihat secara langsung acara adat Dayak ini. Dan ini adalah pengalaman pertamaku dalam hidupku. Namun, saat aku ingin ikut membantu gotong royong, Pak Daleh atau kepala desa menahanku pada saat itu. Ia hanya menyuruhku untuk tetap tinggal di rumahnya. Ia paham, mungkin aku masih kecapean karena baru turun gunung pada siang itu. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Semua persiapan acara adat itu sudah siap. Dan rencananya
acara adat itu akan segera dilaksanakan di lapangan dekat rumah Pak Daleh. Segeralah, alunan musik khas Dayak dilantunkan di sore itu. Suara yang begitu khas membuatku ingat akan suara musik yang pernah aku dengar beberapa hari yang lalu di rumah balai adat. Alunan musik itu sontak saja membuat aku menjadi bergidik ngeri dan kembali mengingatkan akan kejadian yang pernah aku jumpai di sana. Terlihat juga beberapa gadis Dayak yang begitu cantik sedang asik menari di depan. Dan ada juga di sana batang pohon rotan yang masih memiliki duri yang begitu tajam. Aku pun begitu heran melihatnya. Kenapa ada batang rotan ditaruh di tengah-tengah ya? Tak lama berselang, seorang penari laki-laki pun datang. Entah ia sadar ataupun tidak, ia malah berlari dan langsung memanjat batang pohon rotan yang ada di sana. Terlihat sekali duri-duri dari batang itu menyentuh kulit dari si lelaki tersebut. Sungguh kejadian langka yang belum pernah aku jumpai sebelumnya. Lelaki itu terus-menerus menggesekkan badannya ke duri-duri rotan yang ada. Namun yang anehnya, ia malah nampak biasa-biasa saja, tanpa ada rasa sakit sedikit pun, apalagi luka. Sungguh luar biasa sekali apa yang aku lihat. Dan saat senja mulai tiba, acara pun berakhir. Setelah semua warga pulang ke rumahnya masing-masing dan juga semua peralatan telah dibereskan, aku yang masih penasaran pun mencoba untuk menghampiri lelaki tadi. Dan ajaib sekali, badannya tidak sedikit pun ada yang luka ataupun berdarah. Aku yang masih merasa tidak percaya mencoba mendekati pohon rotan yang ada di sana. Dan ternyata durinya itu asli. Sungguh semua ini di luar nalar dan juga akal sehat manusia. Pada malam hari, aku pun mencoba untuk bertanya kepada kepala desa. Pak, maaf nih, tadi orang itu kok bisa kebal gitu ya? Aduh, nak gondrong. Kamu ini polos atau pura-pura nggak tahu sih? Gini deh, suku Dayak itu hampir semuanya memiliki pegangan. Ingat, hampir semuanya, tapi tidak semua loh ya. Namun, tidak bisa tuh pegangannya dipakai sembarangan, apalagi disalahgunakan. Tegas kepala desa kepadaku. Wah, mantep banget Pak bisa kayak gitu ya? Hah, kamu bisa aja. Mang kamu mau kebal? Ungkap kepala desa lagi kepadaku. Hehehe, enggak pak. Saya mau normal aja. Pecahlah tawa kami pada malam itu berdua. Saat kami berdua sedang tertawa, tiba-tiba saja kepala desa kembali bertanya kepadaku. Gimana mas? Udah aman kan di sana? Udah nggak ada gangguan lagi kan? Waktu kemarin sih aman pak. Cuma nggak tahu sih beberapa hari ini. Soalnya saya nggak tidur di sana. Kepala desa pun hanya mengangguk. Lalu ia memberikan sebuah kisah yang begitu mengerikan. Sebenarnya mas, yang masuk ke tubuh Eca itu bangsa gaib yang baik. Karena kemarin ada yang mau berniat gak baik tuh sama dia. Terus ngirim sesuatu yang berbau mistis. Jadi sosok yang tinggal di sana merasa terganggu dan langsung menghalaunya. Kayaknya sih Eca ada masalah tuh. Ya mungkin masalah percintaan di kota kali ya, ujar kepala desa sambil bingung. Mendengar hal itu, aku pun jadi penasaran sekali. Aku kira yang masuk kemarin adalah makhluk gaib yang ingin mengganggu kami semua. Terus kenapa pak?
ia bisa sampai masuk kayak gitu? Ya, daripada kiriman orang yang masuk ke Echa duluan gimana? Jadi, dia milih masuk deh, supaya bisa menangkal kiriman-kiriman gaib ke tubuhnya Echa, jelas kepala desa. Lalu, kepala desa pun kembali bercerita. Dulu, di sana juga ada anak KKN yang tinggal seperti kalian, Mas. Terus, mereka juga banyak tuh mengalami hal-hal gaib. Tapi, mereka dulu lebih ekstrim. Soalnya, mereka kalau malam ribut banget dan juga suka berbuat yang gak baik. Sehingga penghuni yang ada di balai adat itu marah. Bahkan, saking ekstrimnya, ada yang sampai dipindahkan tidurnya tuh ke sungai yang ada di bawah balai adat. Aku pun langsung saja kaget dan juga sontak terdiam mendengar hal itu. Sontak, sekujur tubuh ini langsung merinding hebat. Tapi Pak, bukannya bermaksud menantang nih ya. Saya sih bersyukur banget tuh gak ketemu dengan hantu cewek yang Bapak bilang. Emangnya ada kisah apa ya Pak dengan hantu cewek itu? Kepala desa pun langsung terdiam sejenak. Ia terlihat seakan-akan sedang berpikir dan mengingat kejadian yang pernah terjadi. Dulu, waktu Jepang menyerang ke kampung ini, banyak warga yang tidak siap. Lalu mereka semua memilih kabur ke dalam hutan. Dan tanpa sengaja si wanita tertinggal di sana. Lalu ia juga disiksa dan juga dibunuh oleh para tentara Jepang di balai adat tersebut. Dan kemungkinan arwahnya lah yang masih bergentayangan di sana. Jelas kepala desa kepadaku. Waduh, sedikit demi sedikit, pada akhirnya misteri yang ada di sana mulai terungkap di malam itu. Kami pun langsung kembali ngobrol panjang lebar tentang hal-hal yang berbau mistis pada saat itu. Tak terasa, 4 hari pun kini telah berlalu. Pada akhirnya, teman-temanku pun datang bersama dengan barang-barang yang nantinya akan kami pergunakan untuk proker KKN ini. Malam itu, aku kembali tidur di sana, di balai adat yang kami rasakan berhantu. Nampak jelas di raut wajah teman-temanku pada saat itu sangatlah tidak nyaman berada di sana. Namun, aku bisa lebih santai pada saat itu karena sedikit banyaknya aku sudah tahu tentang kisah dari tempat tersebut. Sekitar jam 10 malam, para wanita pun memutuskan untuk tidur. Namun tidak dengan aku, Galang, dan juga Bencis. Kami bertiga sedang asik ngobrol pada malam itu. Saat kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki yang seakan-akan diseret dari arah ruangan aula tengah. Hal itu sontak saja membuat kami bertiga terdiam. Dan tak lama berselang, langkah itu terasa semakin mendekat ke arah kami. Dan hal yang begitu mengejutkan kini terjadi. Aku dan juga kedua orang temanku melihat sosok wanita bergaun putih melintas begitu saja melewati kami menuju ke arah kamar mandi. Sontak, hal itu membuat kami semua langsung berhamburan menuju ke arah tempat kami tidur. Aku pun langsung berkata dalam hati, apakah ini sosok wanita yang dimaksud oleh Pak Kades ya? Akan tetapi, sebelum mendapatkan jawaban dari pertanyaanku, aku lebih memilih untuk bersembunyi di balik selimutku pada malam itu. Dan semua itu juga diikuti oleh kedua orang temanku. Apa itu Nrong? Ujar Bencis yang bertanya kepadaku.
Mana aku tahu, Cis. Kamu kenalan sana. Kamu kan sosok siluman juga. Siang cowok, malam cewek, ujarku kepada Bencis. Idih, gondrong jahat deh. Aku gak berani tahu. Alah, Bencis. Lagian, itu kan tanggung jawab kamu, Cis. Kamu tuh ketua di sini, ujarku sambil tertawa kecil kepada Bencis. Namun, tak berselang lama dari obrolan kami itu, tiba-tiba saja pintu belakang yang menuju ke arah luar terbanting. Seakan-akan ada seseorang yang membanting pintu itu hingga mengeluarkan suara yang begitu nyaring. Sontak, kami bertiga langsung terdiam seketika. Dalam keheningan malam saat itu, kami kembali mendengar suara kaki melangkah menuju ke arah kami. Dan tak lama berselang, sosok itu seakan-akan sudah berdiri di atas kami semua. Hal itu nampak jelas sekali dari bayangan yang menembus selimut tipisku saat itu. Waduh, ada salah apa lagi sih kami? Ujarku yang begitu ketakutan. Sosok itu masih saja terlihat berdiri menatap kami bertiga di malam itu. Dan yang anehnya, tiba-tiba saja bau anyir segera meliputi seisi ruangan yang ada di sana. Sumpah, baunya sungguhlah tidak enak. Bau itu menusuk hidung dan juga begitu pekat, membuat rasa mual seketika terasa. Aduh, cobaan apa lagi ini? Aku pun mencoba untuk memberanikan diri dan berkata, Maaf hantu cewek, jangan nakutin lagi ya. Kalau mau kenalan, jangan kayak gini deh caranya. Serem, tahu serem. Mendengar suaraku berbicara, tiba-tiba saja Julpa terbangun. Dan sontak, Julpa berteriak ketakutan. Zulpa pun langsung teriak sekuat tenaganya. Waduh, nambah lagi masalah kalau begini ceritanya, ungkapku dalam batin. Namun, efek dari teriakan Zulpa itu begitu hebat, membuat sosok itu langsung menghilang. Zulpa yang terkejut melihat wajah dari sosok tersebut langsung saja menangis seketika. Sedangkan aku, Galang, dan juga Bencis masih saja syok melihat kejadian yang baru saja kami alami. Kenapa sosok itu datang lagi ya? Kami semua udah mengira kalau sosok gaib yang ada di sana sudah tidak lagi mengganggu kami. Tapi entah mengapa malam ini kami semua malah mendapatkan teror yang begitu mengerikan. Bencis pun langsung menyarankan agar besok pagi kami semua meminta dipindahkan dari rumah adat tersebut. Karena kami semua sudah tidak tahan lagi dengan para makhluk yang ada di sana. Eca yang terbangun akibat suara teriakan Julpa tadi langsung saja heran melihat Zulpa sedang menangis. Sedangkan aku, Galang, dan juga Bencis hanya terdiam syok pada malam itu. Segeralah ia berusaha untuk menenangkan Zulpa yang sedang menangis. Saat kami semua sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba saja dinding bangunan tempat kami tinggal
terdengar seperti digedor-gedor. Sontak saja hal itu membuat kami semua panik. Kami semua saling tatap, dan Zulfa pun kembali menangis histeris pada malam itu, membuat suasana bertambah menjadi kacau. Dalam kepanikan kami semua, tiba-tiba saja lampu yang ada di ruangan itu tiba-tiba pecah. Dan pecahan kacanya nyaris saja mengenai kami semua pada malam itu. Langsung saja, suasana di sana bertambah mencekam. Apalagi kini seisi ruangan di sana menjadi gelap gulita. Hanya cahaya rembulan saja yang menembus lubang ventilasi udara yang ada di sana. Kami semua langsung saja mendekatkan badan satu sama lainnya. Dan saat kami telah rapat, tiba-tiba saja suara dinding kayu yang ada di sana kembali digedor-gedor. Suara itu pun kini terdengar di tengah gelapnya malam pada saat itu. Saat kami sedang merasakan ketakutan yang begitu hebat, tiba-tiba saja pintu keluar menuju belakang rumah tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Sontak saja pandangan kami semua pun tertuju ke arah pintu tersebut. Kami semua mencoba untuk fokus melihat ke arah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Namun, tidak ada satupun makhluk apapun yang muncul dari balik pintu itu. Dan saat pandangan kami sedang tertuju ke arah sana, langsung saja terdengar suara tangisan yang begitu pilu menyayat hati pada malam itu. Suara tangisan itu berasal dari arah ruang tengah atau aula balai adat ini. Langsung saja kami semua merespon suara itu dengan melihat ke arah jalan lorong yang menghubungkan ruang belakang tempat kami tinggal dengan ruang tengah yang ada di bangunan ini. Dan benar saja, tiba-tiba dari lorong itu lewatlah sosok makhluk wanita berbaju putih dengan wajah yang begitu hancur, berjalan dengan pelan sambil menangis menuju ke arah pintu belakang yang terbuka dengan sendirinya tadi. Menyadari kalau gangguan gaib yang kami alami sudah sangatlah mengkhawatirkan, kami semua sontak berteriak meminta tolong pada malam itu. Jeritan minta tolong kami terdengar lumayan kencang sampai membelah heningnya malam desa itu dan membuat para warga yang tinggal tak jauh dari rumah adat itu berdatangan ke sana. Para warga pun langsung mengungsikan kami ke rumah kepala desa pada malam itu juga. Dan sesampainya di sana, barulah kami menceritakan hal apa saja yang kami alami pada malam itu. Kepala desa pun hanya tersenyum dan beliau berjanji besok akan mencarikan rumah warga yang mau disewakan sementara waktu buat kami. Karena para wanita dan juga bencis sudah tidak mau lagi tinggal di balai adat tersebut. Kepala desa juga menambahkan kalau wanita itu memang sangatlah usil dan sangatlah mengganggu. Jangankan kepada orang pendatang, warga lokal desa ini saja kerap sekali diganggu dengan penampakan ataupun suara tangisan dari sekitar balai adat apabila malam hari. Kejadian itu membuat aku dan juga kawan-kawan trauma hebat.
kami semua tidak pernah mau lagi ke rumah balai adat tersebut. Bahkan, untuk lewat saja kami lebih memilih jalan lain, walaupun jalan tersebut bakal lebih jauh dari tempat tujuan kami. Dan setelah kami pindah, pada akhirnya tidak pernah lagi kami semua mendapatkan teror ataupun gangguan. Dan syukur alhamdulillah, akhirnya proker kami pun bisa selesai dan KKN ini pun bisa berjalan sesuai dengan rencana kami. Banyak sekali kenangan yang sudah aku dapat saat KKN dulu. Namun kebanyakan kenangan yang buruk, bukan kenangan yang indah. Oke teman-teman, mungkin itulah segelintir kisah seramku saat aku KKN dulu. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Gondrong, tukang demo, pamit. Wassalam. Baiklah, terima kasih sekali Mas Gondrong, mahasiswa tukang demo yang selalu merasa idealis sudah mau membagikan kisahnya di channel Kisah Hororku. Bagi teman-teman yang juga mau membagikan kisah dan juga pengalamannya, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk dukung terus ya channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Saya Dika, pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.